Oke guys, balik lagi dengan saya di Multi Channel. Jadi kali ini saya akan mereaksi grup perkumpulan petani kelapa sawit Indonesia yang ada di Facebook, teman-teman. Jadi saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang memposting di grup ini supaya bisa terjawab, karena saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya pelajari, karena saya juga lulusan pertanian. Oke, kita mulai. Untuk pertama, izin senior, bagusan mana pupuk ditanam atau ditabur? Jadi menurut saya lebih bagus pupuk ditanam. Kenapa? Karena pupuk yang ditanam itu ketika hujan tidak mudah hanyut dan ketika panas tidak mudah menguap karena pupuknya di dalam tanah. Sehingga jumlah pupuk yang diserap oleh tanaman itu lebih banyak dibanding pupuk yang ditabur. Karena ketika ditabur, itu ketika hujan dia hanyut dan ketika panas dia nguap. Tapi kelemahan ditanam, tenaga kerjanya itu. Jadi butuh modal lebih besar untuk memupuk. Tapi kalau lebih baik pakai lobang aja. Karena dengan pakai lobang, jadi tiap satu kelapa sawit itu bisa dibuat 3 lobang gitu. Nanti tiap pupuk ditaburi lobangnya aja. Supaya setiap pupuk itu tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Oke, lanjut. Yang kedua, nanya lur gimana biar sawitnya mati. Dia nanya dari Bambang. Oke, sawit akan mati ketika titik tumbuhnya dihilangkan, teman-teman. Jadi ketika titik terakhir pelepah itu misal songgo 1 kan, kita potong dari pucuknya itu, potong setengah aja, itu udah pasti tumbuhnya hilang itu, dan nggak bakal tumbuh lagi, dipangkas rata ya. Kalau ini masih bisa tumbuh ini. Dari Mas Rian Anto. Oke, jadi ini inovasi ya, karena dia bisa mengangkut sawit dengan jumlah banyak dengan modal seadanya, sepedanya, dan bisa lebih mudah karena rodanya besar, jadi membantu dia untuk mendorongnya lebih mudah atau menggoyah sepedanya. Jadi inovasi buat teman-teman sekalian bisa ditiru, karena ini kreatif ya. Oke, kita lanjut. Salam dan Muduri. Jadi ini Bapak si Hotang ini dia menggunakan rambut, teman-teman, untuk hama babi, landak, dan tikus. Apakah efisien? Oke, jadi rambut di sini kalau untuk landak dan babi itu mungkin bisa ya, karena mereka hewan yang sangat sensitif terhadap manusia. Jadi ketika lihat manusia dia pasti kabur. Tapi tidak untuk tikus itu, karena tikus tidak terlalu takut sama manusia. Akan lebih baik kalau untuk tikus bisa pakai musuh alami seperti ular atau pakai burung hantu gitu. Kalau tidak ada juga bapaknya bisa patroli malam hari di kebun sawitnya untuk ngusir hamanya. Mohon saran. Jadi ini dari Mas Aldo Johenry. Jadi dia sawitnya diganggu kambing ya. Kambing ini kan ternak, kalau menurut saya kambing ternak, jadi akan lebih baik jika peternaknya diarahin. Jadi kambingnya diikat aja, biar tidak kemana-mana ganggu tanaman sawit dari Pak Aldo ini. Oke, ini mohon pencerahannya. Sawit ini berumur 3 tahun, belum ada hasil. Jadi ini sawitnya bunganya jantan semua ya, jadi kemungkinan besar ini sawit jenisnya jantan. Jadi kalau sawit jantan gini, dia sampai gede pun tidak akan berbuah untuk Pak Andi ini ya. Jadi akan lebih baik diganti aja. Terlalu banyak bos, terlalu banyak pupuk. Harapan masih ada harapan kah, katanya dari Pak Al John Lee. Oke, jadi ini saya baca di komennya tadi. Jadi ini dia pakai pupuk ZA ya, kayaknya aplikasinya salah atau dosisnya berlebihan, sehingga pupuk sawitnya daunnya seperti ini. Apakah bisa ada harapan? Jadi bisa dilihat aja dari pucuknya nih, ketika pupuknya masih hijau tuh pasti masih bisa hidup sawitnya, tapi dia akan pemulihannya lama. Itu aja, masih ada harapan sih kalau saya lihat ini.
Oke, ini dari Fatah. Karena hasil tidak maksimal, ambil langkah replanting dini menggunakan bibit unggul. Oke, ini sangat bagus ya untuk Pak Fatah ini, karena dia langsung kayak buat aksi karena hasilnya tanam selama ini tidak bagus. Ini bisa ditiru ya cara seperti ini. Karena kan sawit ini kan 25 tahun ya. Ketika kita udah salah start aja, salah memulai, misal bibit abal-abal, mungkin berbuah tapi tidak optimal. Jadi hasil yang kita peroleh selama 25 tahun itu tidak optimal. Tapi ketika kita startnya benar, bibitnya unggul, perawatannya benar, itu yang untung kita sendiri. Jadi usahain pakai yang udah sesuai aja. Bibit unggul ini varietasnya jelas aja, biar karena selanjutnya kan kita pabrik juga mulai ada sertifikasi. Seperti untuk Indonesia itu ada ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil. Jadi dengan ISPO ini, misal kita punya sertifikat ISPO, jadi ketika jual langsung ke pabrik itu harganya beda sama harga orang yang jual dengan tidak ada sertifikat. Kalau sertifikat ISPO-nya berarti bibitnya harus jelas, itu aja. Model tipis. Nah, ini nih dari Pak Sekian. Jadi dia menggunakan bibit yang diambil dari tanaman kelapa sawit yang umurnya 24 tahun. Kelebihan bibit seperti ini misalnya, jadi kita tidak tahu jenis sawit itu ya. Ketika kita ambil biji itu kita tidak tahu itu bibitnya jantan atau betina. Karena kalau hasil persilangan itu kan menghasilkan bibit yang unggul. Intinya gennya dominan semua. Jadi ketika kita ambil hasil dari persilangan antar dominan. Dominan itu kan misalnya ada huruf A kapital sama A kecil. Jadi itu masuk dominan. Jadi yang kelihatan tuh A besar. Tapi ketika A besar A kecil disilangan sama A besar A kecil, itu hasilnya ada A besar A kecil, ada A besar A besar, ada A kecil A kecil. Nah, bahayanya A kecil ini. Jadi misalnya A kecil itu mengeluarkan sifat yang sawit jantan. Nah, itu jadi 25% itu sawit jantan, kan bahaya. Jadi itu aja. Sebenarnya prediksinya bisa optimal, tapi kemungkinan untuk penyimpangan dari sawit itu ada, pasti ada jantannya. Benar nggak pruningnya? Mohon infonya. Oke, ini pruningnya kelewatan sih kalau menurut saya, karena ini songgo satu dan ada yang tidak ada songgonya. Apa sih kelemahan pruning seperti ini? Jadi sawit ini kan hasil misalnya kayak kompor kuali itu kan tempat dia masak itu kan daunnya. Jadi ketika dia punya tempat masak makanannya, daunnya tuh untuk fotosintesis, itu akan mempengaruhi hasilnya juga. Jadi pelepahnya dikit, pasti daunnya dikit. Jadi hasil fotosintesis itu dikit, hasil makanan yang diproduksi sawit itu dikit. Makanya pelepah ini sangat penting, karena dia di pelepah itu ada daun. Akan lebih baik jika sungguhnya itu 2 atau 3 aja. Jadi ini salah, akan lebih baik diperbaiki aja untuk kedepannya. Jangan seperti ini lagi, karena ini bisa buat tanamannya stres. Oke teman-teman, cukup sekian video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya saya bisa lebih aktif untuk buat video. Thanks for watching. Dah, salam petani.